Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Katrin Honesti Matoyo, asal saya dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Saya bersyukur di pagi hari ini saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, boleh bersekutu bersama-sama dalam rumah Tuhan untuk beribadah, dan saya boleh berpelayanan di tengah-tengah jemaat pada pagi hari ini. Demikian perkenalan singkat dari saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini ialah adat istiadat dan iman. Adat istiadat dan iman. Bapak Ibu, seringkah Anda mendengar tentang orang-orang yang sangat fanatik atau orang yang sangat taat terhadap sebuah kebiasaan yang sudah mengakar dalam dirinya? Atau mungkin secara sadar Bapak Ibu mengalami hal tersebut, bahwa merasa, oh saya nggak bisa lepas dari kebiasaan ini, akan menjadi sangat aneh apabila saya tidak melakukannya. Contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Mari kita melangkah sedikit ke belakang pada masa pandemi COVID merajalela di awal tahun 2020 kemarin. Bapak Ibu merasa tidak bahwa sebagian besar dari kita sangat peduli dengan kesehatan pada waktu itu? Saya mengingat dengan jelas pada waktu itu saya yang awalnya tinggal di asrama teologi UKDW harus memutuskan untuk kembali ke rumah setelah pengumuman kuliah online dilangsungkan. Lalu kemudian ketika saya kembali, yang saya temukan ialah bukan dari sambutan keluarga saya atau teman-teman saya, akan tetapi saya harus menjalani karantina dulu selama 2 minggu baru bisa melepas rindu dengan mereka. Rupa-rupanya mereka sangat takut pada waktu itu. Berbagai macam hal dilakukan supaya daya tahan tubuh mereka bisa terjaga dengan baik. Mereka berjemur, makan makanan bergizi, memakai hand sanitizer setiap waktu, dan mencuci tangan tiap saat, sampai dikatakan tangannya bisa sampai putih, sampai yang bagian hitam ini bisa sampai putih karena sering banget dicuci. Banyak orang menjadi taat prokes pada waktu itu. Dalam sehari mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan tersebut dan menjadi taat akan hal itu. Ya, sebab mereka menganggap bahwa hal itu adalah hal yang baik dan memang harus dilakukan. Bapak Ibu berbicara mengenai ketaatan pada suatu kebiasaan tidak jauh berbeda dari orang-orang Farisi pada pembacaan kita pada hari ini, bahwa mereka memiliki ketaatan dan rasa hormat yang tinggi terhadap apa yang sudah ditetapkan, yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dikatakan dalam pembacaan kita Bapak Ibu bahwa mereka melakukan hukum adat istiadat sejak dari nenek moyang mereka. Niat mereka baik dalam melihat hal yang perlu dilakukan demi kebersihan mengenai hal yang najis dan yang tidak najis. Akan tetapi mereka keliru untuk membedakan posisi adat istiadat dan ajaran firman Tuhan yang sebenarnya. Mereka sibuk menyinggung murid-murid Yesus yang dinilai bersikap najis saat tidak membasuh tangan ketika hendak makan. Mereka secara berlebihan menegur orang tanpa melihat jauh ke dalam diri mereka terlebih dahulu. Saya pikir berbuat bersih untuk diri sendiri adalah hal yang sangat mendasar bagi kita ya Bapak Ibu. Bukankah memang kalau sebelum kita makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu biar kuman-kuman yang ada di luar tidak ikut masuk ke dalam tubuh kita? Atau misalnya seperti pada pembacaan kita habis dari pasar berbelanja dan kita semua ketahui bahwa di pasar terdapat barang-barang yang sangat kotor, ada sampah dan lain sebagainya. Kita mengetahui ada banyak debu dan kotoran, sehingga sepulang dari pasar kita membersihkan diri terlebih dahulu.
barang-barang yang telah kita beli kita cuci. Bukankah seperti itu? Rupanya adat istiadat yang dilakukan oleh orang Farisi ini sebenarnya tidak ada di dalam kitab Taurat, tetapi merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kebanyakan tradisi mereka malah kelihatan mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak penting, akan tetapi dibuat setara dengan hukum Taurat Allah. Kedatangan mereka sebenarnya hanyalah untuk mencari-cari kesalahan Yesus dan murid-muridnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Yesus mengecam mereka. Yesus marah kepada mereka. Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang yang munafik, yang merasa sudah paling taat terhadap hukum Taurat, tapi mereka hanyalah orang-orang yang sibuk mencari tendensi untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Yesus mengatakan, sangat pandai kamu mengesampingkan firman Allah supaya kamu memelihara adat istiadatmu sendiri. Demi kemunafikan, mereka rela mengabaikan perintah Allah. Bapak Ibu, mengapa hal ini menjadi kekejian di hadapan Allah? Dikatakan orang Farisi di sini pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13, mereka melakukan tindakan-tindakan yang jauh di luar kebenaran firman Tuhan. Mereka kerap kali mengabaikan penghormatan terhadap orang tua. Mereka merasa bahwa dengan memberikan persembahan untuk Tuhan itu sama saja dengan memperhatikan orang tua, atau itu sama saja dengan melakukan yang terbaik bagi orang tua. Dan hal itu dinilai sebagai hal yang sama. Mereka menggantikan kemurnian moral dengan hal-hal yang seremonial. Bahwa dalam menjalani hukum Taurat, orang Farisi hanya menggunakan aturan-aturan rabi sebagai acuan dan pola hidup beragama mereka, dan mengaburkan perintah Allah yang sesungguhnya. Yesus mengatakan, maka dengan demikian firman Allah yang kamu lakukan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Silahkan direnungkan sejenak. Di manakah posisi firman Allah dalam kehidupan saudara? Apakah Anda memperlakukannya sejajar dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan selama ini? Merasakah saudara keimanan saudara terombang-ambing dengan arah yang tidak jelas? Kebingungan menentukan skala prioritas dalam kehidupan ini. Bahkan seringkali menempatkan kebiasaan-kebiasaan di atas moralitas terhadap perintah Allah. Di sini kita tidak menentang kebiasaan yang disukai atau dijunjung tinggi oleh seseorang. Akan tetapi yang dimaksudkan ialah biarlah firman Tuhan yang menerangi kebiasaan-kebiasaan tersebut. Biarlah firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam melakukan kebiasaan tersebut. Sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat, kita bisa membuka mata kebiasaan apa yang menentang firman Tuhan dan patut kita tempatkan pada posisi dan porsi yang benar. Saya hendak bercerita mengenai sebuah adat istiadat yang dekat dengan saya di wilayah Sulawesi sana, mengenai sebuah ritual yang dijalankan atau tradisi nenek moyang, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Toraja sana. Mungkin cerita ini tidak lazim bagi Bapak Ibu. Ketika ada seseorang yang meninggal di wilayah tersebut, maka seseorang yang meninggal tersebut tidak langsung dimakamkan. Entah itu keluarga atau kerabat, mereka tidak akan langsung dimakamkan seperti pada kebiasaan kita pada umumnya. Kita pada tradisi yang kita lakukan sehari-hari dalam kekristenan juga biasanya seorang meninggal akan dimakamkan setelah 2-3 hari disemayamkan di rumah duka. Lalu seseorang yang meninggal tersebut akan dimasukkan dalam sebuah kamar. Jadi kamar itu telah disusun rapi dan bersih, lalu kemudian jenazah diletakkan di dalam kamar dari bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Lalu keluarga yang orang meninggal ini
akan membawakan makanan setiap hari ke dalam kamar orang meninggal tersebut sebagai penghormatan mereka kepada orang yang telah meninggal. Dan mereka sangat percaya bahwa orang yang meninggal ini hidup bersama-sama dengan mereka. Orang meninggal merasakan haus dan lapar sebagaimana orang yang masih hidup dan masih tinggal di dalam rumah itu. Memang benar adanya mereka sangat mengasihi bukan orang yang telah meninggal ini. Akan tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan tidak menginginkan kasih sayang diwujudkan dalam hal tersebut. Bahwa orang yang telah meninggal telah mengakhiri perjalanannya di dunia. Apa gunanya lagi kita menunjukkan kasih sayang kepada orang yang telah meninggal? Apakah orang yang meninggal tersebut bisa membalas kita, bisa mengucapkan terima kasih kepada kita? Tentu saja tidak, bukan? Lalu apa yang kita lakukan bahwa selama orang tersebut masih ada bersama-sama dengan kita, kita wujudkan kasih sayang itu selama mereka masih ada. Ketika mereka meninggal sudah tidak ada gunanya lagi. Ya mungkin bentuk wujud kasih sayang yang kita lakukan setelah orang yang kita kasihi meninggal, kita bisa berziarah ke makamnya, membersihkan makamnya. Jika kita rindu, kita bisa mengenang hal-hal apa yang telah kita lakukan bersama orang tersebut. Yang sebenar-benarnya Bapak Ibu ialah bagaimana kita diperkenankan untuk hidup dalam dunia ini, terus berjalan dan berusaha mempertahankan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah dengan perilaku hidup kita sehari-hari. Sebab jika kita masih melakukan hal-hal seperti tradisi tadi, kita masih menyembah leluhur dan kita juga masih menyembah Tuhan, maka itu sama dengan menduakan Tuhan. Kita menimbulkan sakit hati Allah kepada kita. Dan jangan sampai perilaku tersebut, perilaku menduakan Tuhan, mendatangkan murka Allah terhadap diri kita. Jadi semuanya akan berbalik kepada diri kita. Kemudian Bapak Ibu, mari kita beranjak pada kebiasaan kehidupan manusia modern pada saat ini. Kita dalam kehidupan selaku orang percaya kepada Tuhan, kita pasti bersinggungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita merasa kita memang adalah makhluk sosial. Kita akan diatur oleh baik adat istiadat, aturan organisasi, dan aturan negara. Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak dalam otoritas yang semu dan melupakan hal yang kekal. Kita keasikan bekerja, bahkan di zaman sekarang yang saya lihat banyak orang bekerja di hari Minggu. Ya mereka yang bekerja di hari Minggu mau nggak mau harus kerja. Kalau enggak ya bisa kena potong gaji, kena PHK, bisa dipecat karena dinilai nggak profesional dan bertanggung jawab. Lalu kemudian kita balik dari kerja, kita lelah sore hari, dan kita merasa sangat capek untuk beribadah, dan kita mengatakan, Tuhan, mungkin minggu ini aku nggak gereja dulu deh, minggu depan aja kali ya, saya capek banget kerja. Nanti persembahannya bisa saya titipin ke tetangga saya atau saudara saya deh, atau kalau nggak saya transfer bisa via OVO, GoPay, sekarang gampang banget. Lalu Bapak Ibu, kebiasaan ini bisa berulang hingga kita merasa biasa saja untuk tidak bersekutu dengan saudara seiman kita, rekan sekerja Allah. Meski dalam pekerjaan kita baik dan kita loyal, kinerja kita itu baik, hasil kerjanya kita terus persembahkan kepada Tuhan, akan tetapi jika seperti itu kita sama dengan menyogok Tuhan masuk surga. Tuhan tidak menginginkan harta Bapak Ibu, Ia menginginkan hatimu, imanmu seutuhnya untuk Tuhan. Tuhan tidak menghendaki seseorang yang kelihatannya melakukan perintah Tuhan, namun dalam kenyataannya aturan dan kehendak Tuhan, kehendak manusia yang lebih dominan. Hal yang lain yang dekat dengan kita Bapak Ibu ialah tradisi yang sering kita lakukan dalam ruang lingkup gereja. Seringkali gereja memperdebatkan masalah-masalah ritus yang dijalankan dalam ibadah, apalagi dalam perayaan-perayaan hari besar. Kita sering banget
memperdebatkan tata cara baptisan, tradisi Natal, perayaan Paskah yang sebentar lagi kita jalani dalam beberapa minggu ke depan. Karena mungkin ada satu bagian yang dihilangkan atau yang dimodifikasi, bisa menjadi perseteruan lagi dalam persekutuan kita. Kita berlelah-lelah untuk memperdebatkan hal itu, sementara kita lupa pada inti dari perayaan itu sendiri. Kita sibuk menghakimi hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita dan melupakan makna ibadah itu sendiri. Secara emosional kita begitu lelah untuk itu, sementara inti ibadah terlewatkan begitu saja, Bapak Ibu. Melalui hal-hal yang tadi, kita dapat melihat sisi keprihatinan Yesus atas sikap manusia, baik orang-orang Farisi yang pada zamannya dan kita yang ada sekarang ini, yang begitu munafik, tampil seolah-olah takut akan Tuhan, padahal sesungguhnya hati dan seluruh kehidupan kita jauh dari Tuhan. Dalam pembacaan kita pada hari ini, melalui respon Yesus terhadap orang Farisi juga hendak menegaskan bahwa ukuran suci atau najis itu tidak ditentukan oleh ketaatan pada tradisi adat istiadat tersebut, tapi lebih kepada sisi hati manusia yang terdalam. Apakah manusia tersebut sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan atau sebaliknya? Itulah sebabnya di ayat yang ke-15 berikutnya Yesus berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat ini seringkali kita dengar, akan tetapi penafsiran orang masih mungkin agak keliru melihat ayat ini mungkin sedang membahas makanan. Namun di sini kita tidak berbicara tentang makanan halal dan haram, Bapak Ibu. Sebab selama makanan itu layak dan sehat kita makan, ya nggak ada haram-haramnya, masih bisa kita konsumsi, nggak apa-apa. Permasalahannya lebih dari sekedar makanan. Hati manusia sudah najis dan tercemar. Apapun yang keluar dari hati yang najis, meskipun secara lahiriah tampak suci, tetap saja najis. Hukum Taurat adalah simbol yang menunjuk ke arah Yesus, menunjuk kepada Yesus. Yesus mengedapinya melalui karya keselamatannya. Yesus menyediakan solusi bagi kenajisan hati manusia, sehingga kita tidak lagi dinajiskan atau dikuduskan oleh makanan, akan tetapi kita dikuduskan oleh pencurahan darah Yesus di atas kayu salib. Arti najis yang dimaksud ialah setiap apa yang terlontar dari mulut manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Entah itu ucapan yang dilontarkan kepada sesama kita, Bapak Ibu. Kita menghakimi, mencaci, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak membangun sukacita, ialah najis di hadapan Allah, yang membuat kita terus terjerumus masuk ke dalam, semakin dalam ke dalam dosa, dan kita menyanyiakan keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Oleh sebab itu mari kita berupaya melihat dan memilah hal yang telah kita najiskan selama ini. Jangan sampai kita sibuk untuk menilai segala hal dan lupa kepada apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini justru menajiskan kita di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang najis jika hati kita terus menonjolkan sisi negatif. Maka Bapak Ibu izinkanlah dan biarlah kasih itu, kasih yang memancar keluar dari hati Bapak Ibu untuk menyejukkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita wujudkan dalam sikap dan perbuatan kita yang membawa damai dan sukacita, sehingga kita tidak najis oleh karena tingkah laku kita sendiri. Bapak Ibu memasuki Minggu Prapaskah ini, kita izinkan hati kita dipimpin oleh Roh Allah, di mana Yesus yang bertahta di dalamnya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita terus mengubahkan diri, kita menyucikan hati dalam memaknai pengorbanan Yesus sebagai jalan untuk kita dapat bersekutu dengannya. Ia melayakkan kita yang najis untuk dapat mendapatkan kasih karunia dan hidup kudus.
hati seseorang akan menentukan sikap dan perbuatan orang tersebut. Oleh karena itu, silahkan saudara memilih apakah Anda ingin hidup dalam kenajisan atau Anda memilih hidup kudus bersama Allah. Bapak Ibu, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin.